Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Bapak Pimpinan Bapak Dr. Tri Wiloto yang telah mengundang saya, yang terhormat Bapak Pimpinan UHAMKA yang barangkali memonitor acara ini, ya, yang terhormat Bapak Ibu peserta pelatihan pekerti yang jumlahnya tembus 111 dosen ini. Apakah ini dari UHAMKA semua, Pak, ataukah ada yang dari luar UHAMKA? Ada dari luar juga, Pak. Jadi ada mayoritas dari UHAMKA. Ya. Dan yang terhormat juga Bapak Ibu dosen yang dari mitra UHAMKA yang juga bergabung di dalam acara ini. Jadi Bapak Ibu, saya Samsul Arifin, rumpis saya memang di ITS, Bapak Ibu, di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saya berasal dari Departemen Engineering Fisik, tetapi saya punya gelar akademik untuk S3 dalam bidang teknologi pendidikan. Dan saya menjadi trainer untuk pelatihan pekerti AA ini sudah sejak tahun 98, Bapak Ibu. Ya, jadi sudah cukup jam terbangnya sudah cukup lama. Baik di ITS maupun di beberapa daerah di perguruan tinggi, Bapak Ibu. Di perguruan tinggi yang sering sekali kalau di daerah Jawa Barat itu adalah Universitas Telkom. Itu hampir setiap tahun pelatihan pekertinya dengan saya, dengan tim saya maksud saya. Ya, hampir mungkin sudah sekitar 6-7 tahun terakhir ini. Dan beberapa negara dan beberapa daerah mulai dari Merauke dan sampai ke Lok Sumawe ini juga pernah saya melakukan pelatihan pekerti AA. Ya. Dan juga di wilayah Kopertis, wilayah 7, Bapak Ibu. Jadi di Kopertis wilayah 7 itu punya trainer pekerti AA yang berasal dari dosen-dosen swasta, Bapak Ibu. Dulu TUT-nya dari kantor saya. Jadi yang mempersiapkan adalah di kantor saya. Ya, yang sekarang mereka mengadakan pelatihan pekerti AA untuk dosen-dosen di wilayah Kopertis, Jawa Timur, ya, Bapak Ibu. Nah, itu perkenalan tambahan Bapak Ibu terkait dengan pengalaman sebagai pelatih atau sebagai trainer pekerti ataupun applied abroad. Sedangkan saya ke UHAMKA ini Bapak Ibu juga sudah cukup lama ini diundang oleh Universitas Profesor HAMKA ini, Pak. Ya, sudah berkali-kali baik secara darat yang terakhir ini secara daring. Dengan berbagai macam kegiatan, ya, workshop kurikulum, workshop pembelajaran, workshop e-learning, penulisan buku. Nah, yang ini yang baru pertama kali di UHAMKA. Saya diundang oleh Pak Tri untuk memberikan materi terkait dengan pelatihan pekerti. Ya, semoga Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan pekerti ini dengan seksama, dengan rileks, dengan nyantai begitu, tetapi bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya buat kita semua sebagai dosen. Karena menurut undang-undang Bapak Ibu, undang-undang guru dan dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Itu menurut undang-undang itu seperti itu, Bapak Ibu. Sebagai ilmuwan kita semuanya sudah mendapatkan bekal karena kita sudah S2, S3, Bapak Ibu. Tapi sebagai pendidik, barangkali kalau bukan dari lulusan FKIP, Bapak Ibu, seperti saya ini bukan dari lulusan FKIP ini, Bapak Ibu, maka perlu mengikuti pelatihan pekerti. Ya, saya dulu ikut pelatihan pekerti tahun 92, Bapak Ibu, di ITS. Lalu dilanjut ke pelatihan AA, Applied Abroad, di ITS juga. Lalu ikut TOT di kementerian, Bapak Ibu, sebagai trainer. Jadi ada jenjangnya seperti itu, ya, supaya nanti punya sertifikasi atau punya kompetensi
sebagai pendidik ya, karena kita dituntut sebagai pendidik profesional. Itu yang kita perlukan Bapak Ibu. Nah, sekarang juga demikian waktu Bapak Ibu mengikuti sertifikasi dosen ya, salah satu persyaratannya adalah Bapak Ibu telah mengikuti pelatihan pekerti atau AA. Itu salah satu persyaratannya. Artinya kita memang diminta sebelum mendapatkan sertifikasi kompetensi sebagai dosen, sebagai pendidik, kita harus memiliki keterampilan di dalam melaksanakan tugas sebagai dosen. Nah, salah satunya melalui pelatihan pekerti ini, atau nanti dilanjutkan pelatihan applied approach. Applied approach ini lanjutan dari pekerti ini, Bapak Ibu. Ya, ada juga yang menggabungkan antara pelatihan pekerti dan pelatihan applied approach. Kalau di tempat saya, Bapak Ibu mengikuti kurikulum atau mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh Dikbud, walaupun panduan itu sudah lama tidak diupdate sejak tahun 2000, yaitu soal kepesertaannya. Tapi kalau kontennya diupdate setiap saat ya, kontennya setiap tahun dilakukan updating. Nah, pesertanya itu kalau untuk pekerti adalah dosen yang baru jadi dosen baru pulang sekolah, ya S2, S3 itu diikutkan pekerti ini. Nanti kalau sudah dia mengikuti diberikan tugas mengajar 1 tahun paling tidak, ya, atau paling lambat dia sebelum mengajukan kepangkatan, ya, ke jenjang level lektor, gitu ya Bapak Ibu ya. Sebelum jenjang level lektor itu maksimum ya Bapak Ibu. Itu dosen di tempat saya harus mengikuti pelatihan applied approach, ya, AA lanjutan dari pekerti. Ya, itu paling lambat. Tapi bisa jadi dosen begitu setelah pekerti 1 tahun berikutnya dia mengikuti pelatihan AA. Di tempat saya itu begitu Bapak Ibu. Ya, bahkan pelatihan AA ini kalau di tempat saya sudah tidak hanya dosen itu tidak hanya sekali, ikut berkali-kali Bapak Ibu. Ya, karena untuk refreshing, karena materinya selalu diupdate. Demikian sekedar informasi betapa pentingnya pelatihan pekerti AA ini buat kita sebagai dosen nanti menjadi bekal kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat, ya, selalu bersemangat dan mempunyai motivasi yang tinggi di masa-masa yang sulit seperti saat ini. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan tetap tidak teledor di dalam menjaga diri dan keluarga kita dari wabah pandemi ini ya Bapak Ibu ya. Ini materi yang saya tangkap dari surat dan dari diskusi dari Pak Tri itu, lalu saya buatkan materi yang biasa dipakai oleh pelatihan pekerti AA. Nah, judulnya adalah, mohon maaf ini, judulnya adalah Sistem Pendidikan Tinggi dan Kurikulum sesuai dengan SNTP. Ya, ini biasanya materi yang diberikan pada awal-awal pelatihan yang dijadwal. Nah, yang kita akan bahas nanti di dalam materi ini, pertama adalah tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia seperti apa, lalu tentang kurikulum pendidikan tinggi, ya kurikulum seperti apa yang kita kembangkan di perguruan tinggi dan kita laksanakan. Lalu mungkin saya akan sedikit menyinggung tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini mungkin tema yang sekarang lagi hit ini Bapak Ibu. Jadi mumpung Bapak Ibu masih ikut pelatihan awal pembelajaran, ya ini biasanya adalah dosen-dosen yang masih muda, maka isu-isu terbaru biasanya diberikan. Itu kalau di tempat saya Bapak Ibu ya. Nah di tempat ini juga demikian. Yang kalau dilihat dari rundown materi pekerti aslinya yang berhenti itu tahun 2000 dari kementerian, itu memang tidak ada ini Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya adalah standar proses pembelajaran. Nah, nanti di situ kita akan bahas tentang RPS dan perangkat yang lainnya ya Bapak Ibu. Moga-moga waktunya cukup, tetapi nanti akan saya berusaha untuk membahas ini dengan dengan cepat begitu ya Bapak Ibu ya. Ini rundownnya. Lalu rujukannya adalah ini Bapak Ibu.
Ya, rujukannya dari Undang-Undang 1212, Permendikbud. Lalu Bapak Ibu mungkin perlu mendownload ini kalau belum ya, buku panduan penyusunan KPT. KPT itu kurikulum pendidikan tinggi ya Pak ya. 4.0 mendukung MBKM. Nah, kalau buku itu dibaca Bapak Ibu, isinya itu sama dengan materi yang Bapak Ibu terima di Pekerti AA. Ya, isinya sama dengan itu. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan buku KPT ini sebagai salah satu rujukan untuk pelatihan Pekerti AA. Jadi silakan Bapak, ini buku yang diterbitkan oleh Belmawa. Nanti Bapak Ibu bisa download dari websitenya Belmawa dengan kata kunci ini, buku panduan penyusunan KPT 4.0 yang mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. MBKM itu singkatan dari itu Bapak Ibu ya, tahun 2020. Lalu beberapa bagian dari slide saya coba ukur dengan kriteria akreditasi program studi BAN-PT ya, APS 4.0 yang bagian pendidikan. Lalu rujukan yang paling akhir adalah rujukan tentang buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Nah, mari kita lihat sistem pendidikan di Indonesia ini Bapak Ibu ya. Kalau kita memperhatikan sistem pendidikan di Indonesia itu Bapak Ibu sekarang itu memiliki standar yang diatur oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi ya, yang disingkat SNDikti ya Bapak Ibu. Ada orang yang menyingkat SNDikti, ada orang yang menyingkat dengan SNPT. Tetapi kalau Belmawa, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti, itu biasanya menyingkat SNDikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu ada level, Bapak Ibu ya, ada level jenjang pendidikan. Ya. Level jenjang pendidikan yang paling rendah di pendidikan tinggi itu adalah D2, itu level 3. Lalu D3 itu level 4. Lalu sarjana ya. D1, D2, D3, lalu level 6-nya sarjana atau diploma 4 atau sarjana terapan. Lalu level 7 itu adalah pendidikan profesi. Ya, misalnya profesi guru, PPG, pendidikan profesi guru misalnya, atau profesi akuntansi atau profesi psikologi. Ya, itu level 7. Lalu level 8-nya adalah magister, level 9-nya adalah doktoral ya Bapak Ibu. Ini diatur standarnya melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ya, yang tertulis ini masih Permenristek ya. Jadi ini sudah diupdate. Nah, Bapak Ibu, mahasiswa lulusan dari perguruan tinggi, pertama dia mendapatkan ijazah, ya, lalu kedua dia mendapatkan SKPI, lalu ketiga dia mendapatkan transkrip, lalu yang keempat dia mendapatkan sertifikasi kompetensi sesuai bidang keahliannya. Nah, dan bisa jadi dia mendapatkan sertifikasi profesi, ya. Kalau yang programnya nanti lanjut dengan pendidikan profesi. Jadi setidaknya dia akan mendapatkan 4 atau 5 ya, bekal dia setelah nanti dia lulus untuk meniti karir selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu di level di luar perguruan tinggi Bapak Ibu ya, di level luar perguruan tinggi itu ada istilah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ini adalah sebuah kualifikasi di dalam bidang pekerjaan yang diterbitkan dalam bentuk peraturan presiden Bapak Ibu ya, yang mempunyai jenjang level mulai 1 sampai 9. Nah, kemudian tahun 2012 juga sama dengan peraturan presiden ini diterbitkan Undang-Undang 12 tahun 2012. Nah, dalam undang-undang itu memerintahkan bahwasanya kurikulum pendidikan tinggi itu harus mengacu pada KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, oleh karena itu kemudian disusun Standar Nasional Indonesia, ya, Standar Nasional Pendidikan Tinggi ya, atau SNDikti yang mengacu pada KKNI. Jadi SNDikti yang tadi kita bahas itu acuannya adalah KKNI. Ya. Nah, ini Bapak Ibu harus ada kesesuaian antara KKNI dan SNDikti. Oleh karena itu Bapak Ibu pada pengembangan kurikulum selanjutnya seringkali
perguruan tinggi itu menggunakan istilah ya pengembangan kurikulum yang berbasis pada KKNI. Maksudnya adalah kurikulum itu dikembangkan merujuk pada KKNI. Maksudnya seperti itu. Nah, di dalam standar pengembangan kurikulum, Bapak Ibu, itu ada 8 standar, mulai dari standar isi ini, lalu standar proses, standar kompetensi lulusan, ya, lalu standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Ada 8 standar ini yang akan kita gunakan sebagai landasan untuk satu, mengembangkan kurikulum, yang kedua untuk melaksanakan proses pembelajaran, teaching, learning, and process. Itu ya. Lalu kalau itu sudah dipersiapkan, maka pelaksanaan pembelajaran dilakukan, dan pelaksanaan pembelajaran itu diharapkan juga mengakomodasi isu-isu baru, yaitu isu-isu keterampilan belajar abad 21, isu tentang Education 4.0 yang merupakan respon dari paradigma revolusi industri 4.0 dan seterusnya ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah dalam sistem pendidikan kita itu ditopang dengan pilar-pilar ini Bapak Ibu. Pilar leadership, manajemen, resources, sumber daya. Jadi 3 hal penting sebagai pendukung pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi, yaitu yang pertama adalah leadership, yang kedua adalah manajemen, yang ketiga adalah sumber daya organisasi, staff, funding, physical facility, laboratory, library, dan kurikulum. Ya. Lalu berikutnya adalah academic community. Yang bagaimana kita di kampus ini, Bapak Ibu, menciptakan environment akademik sehingga kebebasan akademik atau kebebasan di dalam berpendapat itu bisa dijamin di kampus, Bapak Ibu. Ya, bisa dijamin di kampus. Dan ini juga menjadi penilaian pada saat kita mengikuti akreditasi. Ya, lalu yang berikutnya lagi adalah bagaimana kita membangun quality insurance, ya, baik dalam bentuk SPMI, sistem penjaminan mutu internal, maupun keikutsertaan kita dalam SPME, sistem penjaminan mutu eksternal, yaitu melalui akreditasi. Ya. Nah itu lalu ada beberapa prinsip di dalam sistem pendidikan tinggi kita. Yang pertama adalah terkait dengan incoming student. Bagaimana kita menjamin ada kesetaraan di dalam rekrutmen mahasiswa, ya baik dari accessibility dan equity-nya, yaitu education for all. Bahwasanya pendidikan itu mempunyai kesetaraan untuk semuanya. Ya tidak peduli kaya miskin, tidak peduli suku bangsa dari mana, ya tidak peduli keyakinannya apa dan seterusnya. Ya. Lalu ada relevansi antara kemampuan-kemampuan yang dikembangkan di program studi di perguruan tinggi dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan di pasar kerja, ya di tempat kerja. Jadi harus selalu dicek ini Bapak Ibu, ya standar kompetensi lulusan kita itu seberapa jauh relevansinya dengan standar kompetensi kerja yang diperlukan oleh stakeholder. Ya. Lalu berikutnya adalah efisiensi dan productivity. Bagaimana di dalam mendesain dan mengembangkan perkuliahan itu, ya mulai dari perencanaan pembelajaran sampai bahan ajar itu, dosen fokus pada capaian pembelajarannya, ya sehingga pencapaian pembelajaran itu melalui proses yang efisien dan produktif. Ya. Lalu berikutnya adalah sustainability. Sustainability ini sangat mengandalkan pada sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal. Ya, tentunya melalui kegiatan yang disebut dengan audit manajemen internal atau audit mutu internal, ya. Audit mutu internal yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi terhadap pelaksanaan pembelajaran di program studi. Ya. Lalu berikutnya adalah partnership ini Bapak Ibu. Nah, dengan isu Kampus Merdeka ini Bapak Ibu, partnership menjadi penting sekarang ini. Bagaimana prodi-prodi sesuai dengan keprodiannya
menggalang kerjasama dengan mitra di luar, gitu ya, baik mitra perguruan tinggi maupun mitra non perguruan tinggi. Ya, kalau mitra perguruan tinggi biasanya untuk pertukaran mahasiswa, kalau mitra non perguruan tinggi biasanya untuk keperluan magang mahasiswa, kewirausahaan dan sebagainya. Ya. Lalu akademik atmosfer yang tadi saya sampaikan ini mesti harus kita jaga, kita bangun Bapak Ibu. Lalu internal manajemen, bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan manajemen di pelayanan mahasiswa itu menjadi efisien, menjadi praktis dan seterusnya. Nah itu ya Bapak Ibu tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Ya saya kira ini adalah gambaran besarnya Bapak Ibu. Ya, di mana kalau kita baca secara keseluruhan Bapak Ibu, sistem pendidikan di Indonesia itu memiliki ini Bapak Ibu memiliki educational philosophy, ya, memiliki landasan filosofi bahwasanya pendidikan di Indonesia itu bagaimana menghasilkan lulusan yang memiliki budi pekerti yang baik, memiliki akhlakul karimah, ya Bapak Ibu, lalu memiliki kompetensi sesuai dengan keprodiannya, ya, yaitu landasan filosofinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, salah satu hal yang paling penting di dalam proses pendidikan itu bagaimana dosen fokus pada ini Bapak Ibu, fokus pada pencapaian standar kompetensi lulusan, atau fokus pada kemampuan mahasiswa. Ya, itu adalah fokus utama dan core bisnis dalam proses pendidikan saat ini, yang sekarang sering disebut dengan istilah outcome-based education, pendidikan yang berorientasi pada outcome. Ya. Jadi yang betul-betul kita perhatikan itu adalah kemampuan mahasiswanya seperti apa yang diinginkan. Lalu kita berikhtiar, berupaya bersama mahasiswa untuk mengejar kemampuan itu. Ya, jadi yang membuat galau bagi dosen adalah bukan karena dosen tidak menuntaskan materinya, tetapi yang membuat galau bagi dosen dan mahasiswa karena mahasiswanya ya belum mencapai kompetensi yang diinginkan, gitu ya Bapak Ibu. Itu yang membuat galau. Ya, jadi dosen akan merasa galau kalau mahasiswanya kok nilainya jelek-jelek ya, gitu ya. Kok jelek-jelek ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa bisa kita saksikan kalau kita barangkali sedang studi banding ke luar negeri dan sebagainya, atau Bapak Ibu yang sekolah di luar negeri, kondisi mahasiswa yang tidak mencapai standar kompetensi yang ditetapkan oleh dosen itu akan menjadi perhatian yang serius buat dosen. Jadi kalau dosen melihat mahasiswanya itu kemampuannya di bawah yang distandarkan, itu dosennya akan mencari cara bagaimana supaya kemampuannya ini bisa pada level yang diinginkan, ya, pada level yang diinginkan. Kalau dulu Bapak Ibu barangkali masih content based education, dosen masih fokus pada materi. Jadi bagaimana materi kuliah itu sesuai dengan RPS atau silabus tadi bisa habis diajarkan oleh dosen. Itu zaman dulu Bapak Ibu. Zamannya sudah lewat sekarang. Ya, sekarang bukan itu zamannya. Sekarang zamannya adalah bagaimana kita berupaya supaya mahasiswa itu memang betul-betul memiliki kemampuan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dia bisa bekerja nanti kalau sudah lulus, ya, sudah bisa bekerja. Ya, bekerja apa saja, bisa saja bekerja di profesinya, bisa saja dia bekerja di masyarakatnya, ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, isu tentang industri 4.0 yang berdampak pada era education 4.0. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, industri 4.0 itu intinya adalah bagaimana industri menggunakan IoT, berbasis pada IoT, ya, berbasis pada pemanfaatan internet. Sekarang banyak industri yang dikendalikan oleh pemiliknya dari rumah saja ini Bapak Ibu. Demikian juga sekarang banyak wahana-wahana ya tanpa awak Bapak Ibu, dikendalikan dari pusat-pusat begitu. Bahkan di beberapa negara sekarang ekspedisi ya pengiriman barang sudah menggunakan drone, dikendalikan dari sebuah station. Sudah tidak seperti di tempat kita pakai gusen misalnya. Nah, mereka sudah menggunakan teknologi yang berbasis pada IoT. Ya, sensor, instrumen, lalu internet, lalu human, yaitu Bapak Ibu.
dengan revolusi industri 4.0 dan sekarang sudah masuk pada akan masuk pada era industri 5.0, cara hidup, ya, gaya hidup manusia sekarang banyak yang berubah, termasuk di ranah pendidikan, Bapak Ibu. Sekarang kita sudah masuk pada era Education 4.0. Nah, ciri-ciri dari Education 4.0 yang merupakan dampak dari industri 4.0 itu adalah, pertama, pendidikan menjadi lebih personal, ya. Jadi pendidikan itu buat mahasiswa atau peserta didik itu adalah pilihan sesuai passion-nya. Bisa saja dia mengambil pendidikan bahasa Inggris, ya, prodi pendidikan bahasa Inggris, tetapi dia punya pilihan-pilihan yang banyak, misalnya pendidikan bahasa Inggris, tapi dia ingin menguatkan dalam bidang entrepreneur, ya. Bisa saja dia mengambil prodi pendidikan psikologi, ya, tetapi dia ingin memperkuat dalam bidang IT misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi setiap mahasiswa punya pilihan yang lebih bebas daripada sebelumnya, ya Bapak Ibu. Nah, itu kemudian diwadahi di dalam kebijakan Mas Menteri yang dikenal dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu sekitar 40% atau 41% mahasiswa punya pilihan atau punya kesempatan untuk memilih kegiatan pembelajaran di luar prodi dan di luar kampusnya. Jadi kalau SKS-nya 144, ya sekitar maksimum 60 SKS dia bisa memilih belajar di luar prodi dan di luar kampusnya. Jadi ini pilihan Bapak Ibu buat mahasiswa, ya. Lalu learning experience. Nah, itu cirinya Bapak Ibu di era industri 4.0. Jadi yang terpenting, ya, di samping dia mendapatkan konsep dan teori, ya, dia juga mendapatkan pengalaman. Ya, kemarin waktu Bapak Presiden memberikan sambutan di launching paket Merdeka Belajar episode yang ke-6, Bapak Presiden menyampaikan bahwasanya perguruan tinggi harus melakukan relaksasi kurikulum. Ya, di antaranya relaksasi kurikulum itu bagaimana mendorong mahasiswa supaya memiliki pengalaman belajar untuk bekerja sebelum dia nanti bekerja, gitu. Sebelum dia nanti bekerja, learning experience ini menjadi penting. Ya, jadi dosen tidak boleh berlama-lama hanya memberikan teori konsep sampai mahasiswa lulus. Tapi setelah dia memberikan teori konsep sampai semester sekian, misalnya taruhlah sampai semester 5, ya, lalu mahasiswa mulai belajar tentang applied dari teori dan konsep yang dia pelajari dalam menyelesaikan masalah-masalah real di lapangan. Itu maksudnya learning experience. Lalu cirinya lagi adalah capability dan value base ini. Jadi era education 4.0 itu tidak hanya sekedar mahasiswa belajar untuk menghasilkan kemampuan tertentu, tetapi dia juga meningkatkan capability-nya. Ya. Tadi seperti yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu, mahasiswa tidak hanya belajar tentang pendidikan bahasa Inggris di prodi bahasa Inggris, tetapi dia secara mandiri dia akan memperbesar kapasitasnya dengan belajar hal-hal yang lain. Misalnya belajar tentang edupreneur, belajar tentang IT dan seterusnya. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Karena buat dia adalah belajar itu value based. Ya, saya belajar ini, kemampuan ini punya nilai apa, ya. Kalau tidak ada nilainya dia belajar itu buat dia, ya, buat mahasiswa itu, ya, dia hanya sekedar mengikuti perkuliahan saja gitu. Karena dia merasa tidak ada value-nya ini. Saya belajar ini tidak ada value-nya buat saya. Ya, selalu dia mengatakan buat saya begitu, ya. Nah, oleh karena itu di era education 4.0 ini sebagai dampak personalized learning itu adalah value based yang lebih mengarah pada value terhadap dirinya nanti setelah lulus, ya. Lalu berikutnya adalah kurikulum yang fleksibel dan adaptif, ya. Kurikulum yang oleh prodinya terus dinilai, ya, diaudit, ya, sehingga nanti akan ditemukan apa saja yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder. Lalu berikutnya adalah connected ini, kata kuncinya ini di era education 4.0, dosen, mahasiswa, sumber belajar anytime, anywhere itu terhubung dengan satu dengan yang lainnya, ya. Bahkan dalam keterhubungan itu
ya prinsip multi-set platform, ya platform yang bisa diakses dengan berbagai macam operating system, ya itu akan menjadi jaminan di dalam belajar, ya. Lalu pemahaman tentang big data sekarang menjadi sangat relevan. Ya, bagaimana kita mengajarkan mahasiswa-mahasiswa kita tentang data science, ya tentang bagaimana menyikapi informasi, ya dan seterusnya. Lalu lagi yang tidak kalah pentingnya kesadaran atau literasi tentang artificial intelligence ini. Bahwasanya di lingkungannya dia, di sakunya dia, ya, di gawe yang melekat pada dirinya, itu semuanya menggunakan prinsip-prinsip artificial intelligence. Ini adalah sebuah challenge buat mahasiswa untuk mengembangkan dirinya. Walaupun kalau nanti dia tidak mendapatkan pencerahan yang memadai, bisa saja itu membahayakan dia, ya. Oleh karena itu peran pendidikan bagaimana menyadarkan mahasiswa, ya, sepenuhnya di dalam memanfaatkan atau mengembangkan sistem-sistem kecerdasan buatan yang ada di sekitarnya dia. Lalu berikutnya adalah digitalized virtual smart classroom ini, ya. Ini Bapak Ibu sekarang sudah menjadi menjadi kelaziman lah di perguruan tinggi punya kelas smart classroom. Jadi masuk ke kelas menggunakan papan tulisnya digunakan oleh dosen pakai touchscreen. Barangkali sentuh sana sentuh sini terhubung dengan internet, itu sudah biasa sekarang Bapak Ibu. Kalau dulu barang mahal atau barang yang yang mewah gitu, ya. Sekarang hampir kita ketemukan di PTS maupun PTN, walaupun barangkali tidak semua kelas, ya, kelas-kelas tertentu dia sudah punya smart classroom, ya. Lalu materi-materi sudah digitalisasi, ya, bahkan ada beberapa yang disajikan dalam bentuk virtual, ya, khususnya dalam masa pandemi seperti sekarang ini banyak materi-materi yang disajikan secara virtual, ya. Bahkan materi praktikum pun ada yang beberapa yang bisa disajikan dalam bentuk virtual, baik virtual reality maupun augmented reality. Lalu penyajiannya dalam bentuk gamification, seperti bermain game tetapi sesungguhnya dia sedang belajar gitu, ya. Nah, ini banyak dikembangkan sekarang Bapak Ibu di Indonesia, walaupun negara-negara tetangga kita sudah lebih duluan seperti di NUS di Singapura, ya, di di Malaysia mungkin sudah duluan menggunakan moda-moda belajar seperti itu, ya. Lalu apa yang harus dilakukan dengan kurikulum kita, yaitu kurikulum kita mesti harus melakukan penyesuaian ini, ya, terhadap paradigma education 4.0 ini. Ya, diantaranya adalah pendekatannya melalui outcome based education. Bagaimana mendorong dosen itu fokus pada kemampuan mahasiswa. Sudah lupakan tentang fokus pada materi, karena fokus pada materi itu menjadi bias gitu, ya. Perkara dia memang harus menyampaikan materi itu adalah sebuah keniscayaan. Tetapi setelah menyampaikan materi itu, Bapak Ibu, apa hasil terhadap kemampuan mahasiswa itu yang harus menjadi titik pergeseran dari fokus outcome based education. Lalu kampus merdeka, dosen penggerak ini, ya. Sekarang ada istilah dosen penggerak. Dosen penggerak itu intinya bagaimana setelah setiap aktivitas tridharma dosen, ya. Kalau pengajaran sudah jelas, ya, pendidikan sudah jelas pasti melibatkan mahasiswa. Lalu yang dua dharma berikutnya yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Bagaimana penelitian dan pengabdian masyarakat itu juga ikut menggerakkan mahasiswa, ya. Dosen penelitian risetnya dosen melibatkan mahasiswa di dalamnya. Pengabdian masyarakat kerjasama dengan pihak luar, ya, mengerjakan pekerjaan tertentu melibatkan mahasiswa sebanyak-banyaknya dalam pekerjaan itu. Itu maksudnya Bapak Ibu secara teknis operasional. Lalu berikutnya adalah ini Bapak Ibu, bagaimana di dalam pelaksanaan pembelajaran itu paling tidak kita menyadari betul bahwasanya ada beberapa keterampilan belajar abad 21, ya, yang mesti harus dikuasai mahasiswa. Di antaranya adalah kemampuan komunikasi, ya, baik tulis maupun lisan. Lalu kolaborasi, kerjasama dalam tim gitu, ya Bapak Ibu, kolaboratif. Lalu critical thinking, ya, bagaimana mengajarkan mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap apa-apa yang dia pelajari. Ya, ini soalnya ini sekarang itu ramai Bapak Ibu. Terhadap apa yang dia pelajari dia tidak kritis, terhadap
Apa yang dia tidak pelajari, dia kritis banget. Padahal apa yang dia tidak pelajari itu informasinya tidak lengkap ini Bapak Ibu. Nah itu kalau saya perhatikan beberapa mahasiswa aktivis ini Bapak Ibu yang ada di kampus saya ini, ya mahasiswa yang tergabung di senat atau himpunan itu ya Bapak Ibu. Kalau waktu kuliah dia dikasih kesempatan bertanya, diam Bapak Ibu, tidak ada yang tanya. Ya. Nah, sampai nanti dikasih gula-gula Bapak Ibu. Kalau yang tanya nanti saya akan catat, saya kasih bonus 10% penilaian. Nah baru banyak yang tanya gitu. Tapi kalau masalah yang di luar perkuliahannya dia, di luar bidangnya dia, kritisnya minta ampun begitu. Padahal informasinya bisa jadi dia tidak lengkap ya informasinya. Nah ini bagaimana nanti kita mengajarkan mahasiswa supaya punya kemampuan berpikir kritis, supaya yang keempat itu dia bisa berperilaku kreatif, ya, menghasilkan karya-karya yang inovatif begitu Bapak Ibu. Lalu yang perlu kita lakukan adalah sumber pembelajaran yang kita kemas dalam multi-set platform. Ya, bagaimana kalau nanti kita mengembangkan materi itu bisa diakses oleh berbagai macam platform, ya, yang dimiliki oleh mahasiswa, bisa diakses pakai Android, pakai iOS, pakai Windows dan sebagainya, ya Bapak Ibu ya. Dan bagaimana kita juga memberikan akses sebanyak-banyaknya supaya mahasiswa bisa menggunakan sumber belajar yang yang tersebar di beberapa tempat ya yang mempunyai otoritas yang oleh UNESCO sering disebut dengan Open Educational Resources, ya, menggunakan sumber belajar bersama yang mempunyai tingkat kualitas yang bagus, ya, yang baik. Lalu berikutnya adalah literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Ya, yang terakhir adalah learning and teaching method, bagaimana kesediaan dosen untuk melaksanakan pembelajaran secara blended learning. Lalu yang berikutnya adalah physical infrastructure, ya, pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran tadi yang smart classroom, virtual reality, augmented reality. Yang terakhir adalah penjaminan mutu ini, budaya mutu ini, bagaimana setiap institusi, ya, setiap dosen itu betul-betul soal mutu ini adalah menjadi konsentrasi yang berikutnya, yang terus menjaga kualitas yang berkelanjutan, ya, kualitas yang berkelanjutan. Itulah kira-kira Bapak Ibu yang terkait dengan era Education 4.0 yang merupakan dampak dari industri 4.0 di dalam pelaksanaan kurikulum, ya. Lalu KKNI ini tujuannya untuk apa, Bapak Ibu? Ya, KKNI ini tujuannya untuk ini, Bapak Ibu, menselaraskan, ya. Jadi menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan antara sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor, gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu lulus S1, ya, S1, lalu Bapak Ibu bekerja di luar pendidikan selama 10 tahun. Lalu dari pengalaman Bapak Ibu itu, ya, bisa saja Bapak Ibu mendapatkan pengakuan berdasarkan kerangka kualifikasi nasional ini untuk disetarakan, ya, dengan level S2, ya, kemampuannya yang disetarakan, ya Bapak Ibu, ya. Ya, kemampuannya. Contohnya seperti Ibu Susi, mantan menteri KKP, itu lulusannya SMP, tetapi karena jam terbang kerjanya luar biasa tinggi, lalu oleh BNSP dilakukan uji kualifikasi, ternyata kemampuan beliaunya setara dengan level 9, ya. Jadi level yang paling tinggi sesuai dengan level 9. Lalu beberapa perguruan tinggi setelah itu memberikan beliaunya Dr. honoris causa, Undip memberikan Dr. honoris causa dalam bidang kelautan. Lalu disusul oleh ITS memberikan beliaunya Dr. honoris causa. Ya. Setelah itu beberapa bulan berikutnya beliaunya ikut ujian paket C untuk memperoleh ijazah SMA-nya. Lah ini Bapak Ibu, ya. Ini kalau tidak KKN tidak mungkin bisa begini ini Bapak Ibu, ya. Ya tidak mungkin. Jadi setelah mendapatkan sertifikasi level 9,
lalu beliaunya mendapatkan gelar kehormatan doktor ya dari 2 perguruan tinggi, baru menyelesaikan pendidikan formal SMA-nya. Ya, bisa terbalik-balik seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu KKNI ini dalam rangka mewujudkan mutu jati diri bangsa Indonesia setara dengan sumber daya dari tempat lain, Bapak Ibu. Bagaimana menyetarakan level mutu lulusan pendidikan tinggi kita dengan atau level pendidikan kita dengan level pendidikan dari negara lain yang masuk ke tempat kita. Jadi kalau nanti ada pekerja-pekerja yang datang dari Filipina, dari India masuk ke Indonesia, kerja di Indonesia, dia akan terkena dengan level KKNI ini, Bapak Ibu. Seperti halnya tenaga kerja yang dari dalam negeri, dari Indonesia. Nah, KKNI ini Bapak Ibu disusun awalnya dulu tahun 2012 oleh 3 kementerian ini, 2 kementerian, 1 asosiasi profesi. Ya, Kementerian Tenaga Kerja, lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu beberapa asosiasi profesi atau stakeholder menyusun KKNI ini, Bapak Ibu. Ya. Itu lalu tujuan implikasi dari KKNI, penataan jenis dan strata pendidikan, lalu penyetaraan mutu lulusan, kemudian yang ketiga adalah pengembangan sistem penjaminan mutu, kemudian pengembangan kurikulum, ya lalu memfasilitasi pendidikan sepanjang hayat ini Bapak Ibu. Ya mengakui kemampuan-kemampuan yang diperoleh dari pelatihan maupun dari pengalaman bekerja seseorang untuk level terjenjang tertentu. Bukan untuk mendapatkan gelar ya Bapak Ibu ya. Bukan untuk mendapatkan gelar, tapi pengakuan terhadap level kemampuan. Kemudian di dalam sistem pendidikan kita ini, Bapak Ibu, menurut Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, itu ada 3 ini Bapak Ibu ya, ada 3 klaster, yaitu yang paling kiri ini jalur pendidikan. Ada jalur pendidikan informal, pendidikan non formal, dan pendidikan formal. Sedangkan klaster yang kedua jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar, menengah, ya, lalu pendidikan tinggi. Kita berada di jenjang pendidikan tinggi, ya Bapak Ibu ya. Kita berada ini, ya. Lalu jenis pendidikan. Ada jenis pendidikan khusus, keagamaan, vokasi, profesi, akademik, kejuruan dan umum. Yang terkenal di pendidikan tinggi kita adalah yang ini 3 ini. Ada vokasi, profesi, dan akademik ini. Ya, yang sekarang dirjennya berbeda ini ya, di dirjen yang berbeda. Jadi ada jalur, ada jenis, ada jenjang. Ya, itu ya Bapak Ibu. Lalu apa bedanya Bapak Ibu? Kalau jalur akademik itu adalah bedanya penguasaan dan ini pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi, program sarjana dan atau program pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi untuk penguasaan dan pengembangan iptek ini Bapak Ibu. Sedangkan kalau vokasi, pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi, program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian tertentu. Ya, jadi fokusnya pada pekerjaan. Sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai dengan program magister terapan dan doktor terapan. Ya, Bapak Ibu, jadi vokasi ini punya jalur sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan. Bahkan mereka sekarang dosen-dosen di vokasi ini ya terutama di vokasi politeknik ini ya sudah banyak sekarang bermunculan guru besar ya Bapak Ibu ya. Sudah banyak bermunculan guru besar. Ya memang tidak sebanyak di jalur akademik ya karena jalur akademik duluan. Jadi di vokasi ini sudah sekarang hampir setiap bulan kita mendengar ada dosen yang dikukuhkan sebagai guru besar dari jalur pendidikan vokasi. Kalau dulu Bapak Ibu barangkali 20 tahun yang lalu ya dosen vokasi ini mau sekolah S2 saja dihalangi. Buat apa? Ya dosen vokasi untuk ambil S2. Kan jalurnya adalah jalur vokasi. Ya, jalurnya adalah jalur pelatihan kompetensi gitu ya. Nah, sekarang sudah banyak sekarang. Bahkan mungkin nanti suatu saat akademik bisa kalah ini Bapak Ibu. Lalu pendidikan profesi ya. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Itu persoalan kewenangan. Jadi misalnya S1
pendidikan bahasa Indonesia. Apakah dia sudah bisa ngajar setelah lulus S1? Ya bisa, dia sudah bisa ngajar. Dia sudah bisa menyiapkan silabusnya, RPP-nya, menyiapkan materinya. Bahkan dia mungkin sudah diajarkan bagaimana caranya ngajar kan dalam mata kuliah micro teaching pada saat dia PPL dan sebagainya. Tapi dia belum punya kewenangan mengajar. Ya, supaya dia punya kewenangan mengajar, dia harus mengikuti program PPG, ya, program pendidikan profesi guru. Nah, pendidikan profesi inilah yang menyebabkan dia punya kewenangan mengajar. Demikian juga prodi psikologi, ya. Demikian juga prodi akuntansi dan seterusnya. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu. Lalu bagaimana jalurnya ini, Bapak Ibu? Ini jalur akademik, sarjana, magister, doktor, ya. Nah, yang saya kotak ini bisa saja sarjana, magister, doktornya perlu matrikulasi karena sarjananya matematik. Lalu dia mau ngambil magister pendidikan matematik, maka perlu dimatrikulasi, gitu ya. Lalu mau mengambil program pendidikan komputer S3 gitu misalnya, ya itu perlu dimatrikulasi juga karena bidangnya berbeda. Tetapi kalau sarjana pendidikan matematik, lalu magisternya pendidikan matematik, lalu doktornya pendidikan matematik, ya sudah tidak perlu bermatrikulasi kan karena linear, ya Bapak Ibu. Nah itu ya seperti saya juga Bapak Ibu S1 teknik fisika, ya lalu masuk S2-nya teknik nuklir di ITB, kena matrikulasi saya dulu Bapak Ibu, ya sekian SKS. Lalu S3-nya saya ngambil teknologi pendidikan, malah tambah banyak matrikulasinya saya dulu, ya karena pindah ini tadi bidang ilmu ya Bapak Ibu. Lalu kalau diploma Bapak Ibu mulai dari diploma 1, diploma 2, diploma 3. Yang sekarang diploma 1 ini sudah tidak ada ya Bapak Ibu ya. Langsung diploma 2 dan 3, lalu diploma 4 Bapak Ibu. Kemudian diploma 4 itu sama dengan sarjana terapan ya. Diploma 4 atau sarjana terapan, lalu magister terapan dan doktor terapan. Kemudian Bapak Ibu sama dengan tadi, bisa saja kalau bidang ilmunya tidak satu rumpun, dia harus melalui matrikulasi. Kemudian Bapak Ibu di tengah ini ada jalur profesi, spesialis 1, spesialis 2, kalau di bidang kedokteran ya Bapak Ibu ya. Jadi tengah itu yang lebih nyata di bidang kedokteran ya. Setelah dia melakukan pendidikan kedokteran S1 3,5 tahun, lalu dia mengikuti pendidikan profesi 2 tahun, lalu dia mengambil spesialis 1, spesialis 2. Ya itu. Nah, bisa saja diploma 4 atau sarjana terapan ya mengambil magister akademik atau sebaliknya ya. Sarjana akademik ambil magister terapan. Ya. Sudah ada ini Bapak Ibu ya. Magister terapan sudah banyak sekarang ya. Yang belum ada doktor terapan Bapak Ibu. Prodi doktor terapan ini belum ada. Ya, mungkin sebentar lagi karena dia sudah mulai punya banyak profesor ya, nanti dia akan mendirikan doktor terapan. Ya. Lalu magister terapan bisa saja mengambil doktor akademik atau sebaliknya gitu ya. Sebaliknya yang magister akademik mengambil doktor terapan kalau ada. Karena belum ada, belum dibuatkan jalurnya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu masa studinya sekarang Bapak Ibu. Kalau doktor terapan itu minimal total SKS-nya 42 SKS. Masa studinya maksimum 7 tahun. Normalnya 3 tahun. Kalau magister minimal SKS-nya total 36 SKS, masa studinya 4 tahun ya. Normalnya 2 tahun. Lalu kalau pendidikan profesi minimal SKS-nya 24 SKS, maksimum studinya 3 tahun. Normalnya ya 1 tahun aja kalau profesi. Lalu sarjana terapan dan sarjana. Ya, total SKS-nya minimal 144 SKS, maksimum masa studinya 7 tahun. Normalnya 4 tahun ya. Dan seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu. Diploma 3 108 SKS, ya masa studi maksimumnya 5 tahun. Normalnya 3 tahun. Lalu diploma 2 minimal SKS-nya 73 SKS, maksimum 3 tahun masa studinya.
Sedangkan diploma 1 SKS-nya 36 SKS maksimum 2 tahun ya. Nah, ini adalah ketentuan yang kita bisa baca dari SNDikti Bapak Ibu. Standar Nasional Pendidikan Tinggi di standar proses ya. Jadi ini semua bisa dibaca di situ ya. Sedangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu terdiri yang ini. Ya, tadi yang saya sampaikan tadi terdiri dari 8 standar ini. Ya, kalau dilengkapi itu ada standar pendidikan tinggi, ya, ada standar nasional penelitian atau standar penelitian, ya. Lalu ada standar pengabdian kepada masyarakat. Jadi masing-masing ada 8 ini, ada 8 standar dikali 3 jadi totalnya. Tapi khusus untuk pendidikan ini yang warna merah ini, yang kotak warna merah ini. Jadi standar nasional pendidikan yang ada 8 itu. Kalau kita gambarkan secara visual, 8 standar itu kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi standar pertama yaitu standar kompetensi lulusan atau CPL, capaian pembelajaran lulusan itu menjadi rujukan dari standar yang lain ya. Menjadi rujukan standar isi ya. Menjadi rujukan standar proses. Standar isi itu standar yang mengatur tentang mata kuliah, bahan kajian mata kuliah. Nah, lalu standar proses ini yang mengatur tentang tadi penyusunan RPS, bobot SKS mata kuliah, metode pembelajaran dan sebagainya. Ya, itu acuannya pada CPL. Lalu standar penilaian, bagaimana menilai fokus pada kemampuan mahasiswa. Standar dosen, bagaimana dosen dan teknik itu ditugaskan atau memiliki kompetensi sesuai dengan mata kuliah yang diampu atau sesuai dengan penugasannya. Standar sarana juga begitu, harus menyesuaikan pada CPL. Standar pengelolaan sampai standar pembiayaan, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu 7 standar ini harus mengacu pada standar pertama, yaitu standar kompetensi lulusan. Sedangkan kebijakan bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu merupakan bagian dari standar proses ini Bapak Ibu, ya. Merupakan bagian dari situ. Nah, itu kemudian ini adalah uraiannya Bapak Ibu, uraian dari standar-standar tadi di dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti kalau menyusun rancangan pembelajaran, silabus, barangkali ya, yang diistilahkan Bapak Ibu silabus tadi, acuannya harus SNDikti Bapak Ibu ya, mengacu pada standar proses. Pelaksanaan pembelajaran juga begitu, dan penilaian harus mengacu pada standar penilaian, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu kalau kita klaster standar-standar ini harus kita implementasikan dalam konteks siklus PDCA, plan, do, check, dan action, ya seperti itu. Ya. Lalu Bapak Ibu perguruan tinggi, ya perguruan tinggi itu pertama dia harus mengikuti standar minimal yang ditetapkan oleh SNDikti. Ya, kalau Bapak Ibu hanya standar minimal saja, maka Bapak Ibu masih belum cukup. Ya, perguruan tinggi harus membuat standar perguruan tinggi, ya, supaya bisa menjadi terakreditasi dengan baik, ya, bisa sangat baik, bisa menjadi unggul, ya, harus mempunyai standar perguruan tinggi yang lebih tinggi, yang lebih atas daripada standar minimum SNDikti. Jadi SNDikti itu adalah standar minimalnya. Kalau hanya itu, Bapak Ibu berarti terakreditasi yang yang minimal begitu ya Bapak Ibu, akreditasi yang minimal. Lalu berikutnya lagi Bapak Ibu, saya ingin masuk pada ingin masuk pada kurikulum ini ya Bapak Ibu ya. Di dalam kurikulum ini Bapak Ibu kita mengenal ada 3 macam kurikulum menurut Undang-Undang 12 tahun 2012 pasal 35. Yang pertama adalah kurikuler, ya. Kurikulum dalam bentuk kurikuler yang berisi mata kuliah. Jadi selama ini kita membicarakan mata kuliah itu kita sebut sebagai kurikuler. Lalu ada ekstrakurikuler, ini kegiatan pembelajaran mahasiswa yang dilakukan tidak melalui mata kuliah tapi melalui aktivitas kemahasiswaan. Lalu intrakurikuler, ini kegiatan belajar mahasiswa yang mana mendukung pelaksanaan kurikuler. Ya. Jadi ada 3 macam ini Bapak Ibu ya, kurikuler, ekstrakurikuler, dan intrakurikuler. Ketiga-tiganya ya mestinya harus mengacu pada standar kompetensi lulusan.
Ya, apa standar kompetensi lulusannya itu yang menjadi acuan kegiatan kurikuler yang ada ini, ya. Ya, baik ekstra maupun intrakurikuler harus arahnya juga ke sana, ya. Lalu bagaimana mengembangkan kurikulum ini Bapak Ibu, ya. Jadi kurikulum ini menurut definisinya adalah seperangkat perencanaan dan pengetahuan mengenai capaian pembelajaran lulusan, ya, lalu bahan kajiannya, lalu proses, lalu penilaian. Jadi mampu apa, belajar apa, bagaimana caranya belajar, itu proses, lalu bagaimana cara menilainya. Nah, itulah kurikulum, ya, yang dirancang oleh program studi, dalam hal ini Bapak Ibu dosen, ya. Dari situ Bapak Ibu, maka dalam mengembangkan kurikulum itu, yang pertama kali dilakukan adalah mengetahui profil lulusannya apa. Profil lulusan itu apa? Profil lulusan itu adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan kita setelah nanti dia lulus. Setelah dia lulus. Ini yang kemudian kita sebut dengan market signal, ya Bapak Ibu. Bagaimana peran dia setelah lulus itu kita konfirmasi, kita tanyakan, kita gali dari stakeholder, ya. Misalnya kalau lulusan dari pendidikan bahasa Inggris tadi. Jadi nanti kalau lulus apa dia pekerjaannya di samping sebagai guru bahasa Inggris, ya. Menjadi translator lah, menjadi apa begitu, ya. Nah, itu Bapak Ibu kita gali dari stakeholder. Ya, kita gali dari stakeholder seperti apa. Lalu kalau dia sebagai profilnya sebagai translator, maka kemampuan apa yang dia harus miliki? Nah, itu dituliskan di capaian pembelajaran, ya. Nah, kemudian kalau kemampuannya seperti itu, dia harus belajar apa? Itu nanti dituliskan di bahan kajian. Ya, jadi ilmu-ilmu yang akan dikaji oleh mahasiswa atau akan dipelajari oleh mahasiswa. Nah, untuk menyusun CPL ini harus mengacu pada KKNI 1, 2 harus mengacu pada SNDikti, yang ketiga harus memuat visi misi perguruan tinggi. Lalu yang ketiga, ini buat yang akan akreditasi internasional, harus disesuaikan dengan standar-standar internasional. Ya. Lalu dilakukan need assessment, apakah CPL yang dirumuskan ini betul-betul memenuhi kebutuhan profesional, industrial, dan sosial masyarakat, ya. Lalu dilakukan benchmarking. Jadi karena CPL itu begitu pentingnya, ya Bapak Ibu, di dalam sistem pendidikan kita saat ini, Bapak Ibu, betul-betul kita harus cermat ini Bapak Ibu untuk merumuskannya. Kita harus tahu bagaimana cara mencapainya, kita harus tahu bagaimana cara menilainya. Jadi Bapak Ibu yang sekarang masih barangkali masih memulai sebagai dosen ini, seperti saya dulu, Bapak Ibu sebagai dosen baru, kalau dulu saya langsung diantem dengan cara bagaimana membuat GPPP SAP dan bagaimana saya harus mempersiapkan modul ajar. Ya, dulu itu seperti itu pelatihan pekerti. Sekarang tidak begitu lagi. Sekarang Bapak Ibu dosen betul-betul diminta memahami betul kemampuan apa ya yang sudah ditetapkan yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan bagaimana cara mencapainya. Ini harus mencari cara ini dosen. Ya, harus belajar betul bagaimana caranya ini. Nah, tentu saja nanti kita akan mempelajari bentuk dan metode pembelajaran, ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, bahan kajian ini harus selalu diupdate, ya, baik sesuai dengan scientific vision maupun diupdate melalui konsorsium bidang ilmu, ya. Kalau sudah Bapak Ibu, bahan kajian dan CPL ini sudah, baru kemudian kita gunakan untuk membentuk mata kuliah kalau prodinya baru. Tetapi kalau prodinya sudah berjalan, digunakan untuk mengevaluasi mata kuliah. Lalu menyusun struktur mata kuliah di dalam kurikulum, ya, mencari hubungan antara mata kuliah dengan CPL. Sekarang Bapak Ibu harus betul-betul jeli melihat setiap CPL yang dikaitkan dengan mata kuliah, ya Bapak Ibu. Jadi semua mata kuliah harus terkait dengan CPL yang telah dirumuskan oleh program studi. Siapa yang mengharuskan? Yang mengharuskan ya SNDikti tadi Bapak Ibu. Di pasal 12 nanti kita melihat. Ya, tidak boleh ada mata kuliah yang tidak terkait dengan CPL-nya. Karena mata kuliah itu adalah sebagai wahana
buat mahasiswa untuk mencapai atau untuk menuju pada kemampuan yang dirumuskan pada JPL, gitu ya Bapak Ibu. Dengan kata lain, ya mata kuliah tidak boleh tidak terkait dengan JPL, harus terkait dengan JPL. Ya kalau zaman dulu masih content based, hampir tidak peduli terhadap kemampuan apa yang diinginkan. Ya dosen terlalu fokus pada mata kuliahnya. Ya jadi fokusnya di mata kuliah dan bagaimana mengajarkan mata kuliah. Sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, fokus pada kemampuan mahasiswa, bagaimana menggunakan mata kuliah itu mengantarkan mahasiswa sampai di kemampuan itu, gitu ya Pak. Oleh karena itu di dalam struktur kurikulumnya harus dianalisis betul kaitan antara mata kuliah dengan JPL-nya. Lalu Bapak Ibu memilih metode dan bentuk pembelajaran. Ya, bentuk pembelajaran itu seperti kuliah, responsi, tutorial, praktikum, kuliah lapangan, KKN, penelitian itu bentuk pembelajaran, Bapak Ibu. Menurut SNDikti. Lalu yang metode pembelajaran itu adalah yang problem based learning, contextual learning, project based learning, collaborative learning, itu adalah metode pembelajaran ya Bapak Ibu. Menurut siapa? Menurut SNDikti ya. Kemudian berikutnya adalah menyusun RPS ini Bapak Ibu beserta perangkat-perangkatnya. Jadi di dalam SNDikti itu yang secara eksplisit dan panjang lebar dibahas itu adalah RPS. Rencana pembelajaran semester ya. Nah, itu setiap dosen harus menyusun RPS untuk mata kuliahnya masing-masing. Nah, pelatihan pekerti ini fokus pada penyusunan RPS ini sebenarnya Bapak Ibu. Bagaimana seorang dosen mendesain pembelajarannya lalu mendeskripsikan di dalam sebuah RPS, ya rencana pembelajaran semester. Fokusnya sebenarnya di situ. Ya, nanti kalau pelatihan selanjutnya, pelatihan AA itu adalah mengevaluasi RPS-nya itu tadi setelah dosen mempunyai pengalaman mengajar, lalu merekonstruksi Bapak Ibu mata kuliah tadi dengan melakukan perbaikan terhadap RPS. Itu kalau pelatihan AA, applied approach. Oleh karena itu pelatihan AA itu pertama selalu dosen itu harus mengikuti pekerti dulu. Atau dosen itu belum pernah ikut pekerti tapi sudah punya pengalaman mengajar sekian tahun gitu ya. Ya 2-3 tahun dia sudah punya pengalaman boleh mengikuti AA. Ya karena AA itu tadi harus punya pengalaman mengajar gitu Bapak Ibu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini sebentar lagi waktunya habis Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan tentang capaian pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, dalam menyusun capaian pembelajaran ini Bapak Ibu, kita mesti harus merumuskan CPL itu dengan ringkas dan jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi buatlah CPL yang tidak bertele-tele ya, kalau dibaca itu langsung kita bisa memahami sebagai orang yang berada di program studi itu ya. Nah, CPL itu Bapak Ibu paling tidak harus punya beberapa sifat. Yang pertama, clear fokus pada kemampuan mahasiswa. Ya, yang kedua, bisa didemonstrasikan oleh mahasiswa. Ya, baik dalam bentuk pengetahuan maupun dalam bentuk keterampilan maupun dalam bentuk attitude. Ya, lalu kemampuannya levelnya higher order thinking skill. Sudah tidak boleh lagi ada CPL untuk sarjana mampu memahami, mampu menjelaskan, ya kemampuannya harus pada level higher order thinking skills. Mengapa begitu? Karena KKNI-nya menuntut seperti itu. Ya, KKNI-nya untuk level sarjana itu Bapak Ibu, mahasiswa harus mampu memformulasikan penyelesaian masalah dan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu sudah tidak boleh lagi ada mahasiswa yang hanya kemampuannya menjelaskan saja Bapak Ibu, mengidentifikasi tidak cukup untuk memenuhi standar KKNI. Lalu berikutnya adalah blended antara pengetahuan, keterampilan dan attitude ini. Jadi kesatuan, satu kesatuan. Tidak perlu dipisah-pisah. Lalu menggunakan kata kerja operasional. Ya, kata kerja yang bisa diukur maksudnya. Ini measurable. Ya, lalu observable, lalu achievable. Jadi CPL itu harus bisa diukur, bisa diamati, ya, bisa dicapai dan itu realistik untuk dicapai oleh mahasiswa dalam waktu yang tersedia. Ya, dalam waktu kalau S1 ya 4 tahun itu tadi bisa dicapai. Lalu CPL itu isinya apa Bapak Ibu? Isinya 3 ini Pak, Bapak Ibu CPL itu. Jadi di dalam rumusan CPL itu selalu ada kemampuannya apa,
bahan kajiannya apa, konteksnya apa. Contohnya yang di bawah ini Pak, Bapak Ibu ya, mampu menyusun rancangan proyek kewirausahaan kecil dan menengah, ringkas dan jelas kan ya Bapak Ibu ya. Kalau ditanya kemampuannya apa? Kemampuannya menyusun. Apa yang dipelajari bahan kajiannya? Ya cara merancang proyek, bagaimana merancang sebuah proyek ya. Lalu konteksnya apa? Kewirausahaan kecil dan menengah. Itu konteksnya. Nah, dari kemampuan ini saja bisa kelihatan metode pembelajaran yang diperlukan apa. Kalau kemampuan menyusun tidak cukup hanya metode pembelajarannya itu ceramah saja. Mesti harus pilih metode pembelajaran yang mendukung, misalnya project based learning ya. Karena menyusun rancangan project gitu. Nah, asesmennya juga bisa terlihat di situ. Asesmennya apa ini kalau menyusun begitu ya. Pasti dia akan membuat dokumen ya project ya proposal project, lalu kita melakukan review penilaian terhadap proposal ya dan seterusnya. Jadi dari kemampuan ini saja sudah bisa diketahui bagaimana caranya belajar, apa yang dipelajari, bagaimana caranya menilai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu ditugaskan untuk merumuskan capaian pembelajaran, buatlah capaian pembelajaran dengan prinsip ringkas dan jelas, tidak bertele-tele. Ya, dengan 10 karakter yang tadi. Dan setiap butirnya harus kelihatan mana kemampuan, kata kerja operasionalnya, mana bahan kajiannya yang dipelajari oleh mahasiswa, mana konteksnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, tentang CPL. Lalu berikutnya lagi tentang Kampus Merdeka ini Bapak Ibu. Nah, di dalam kebijakan Mas Menteri Kampus Merdeka itu Bapak Ibu, Mas Menteri ingin memberikan opsi mahasiswa untuk untuk dapat kesempatan belajar di luar kampus lebih banyak, gitu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di samping mahasiswa bisa belajar dengan opsi yang selama ini dia lakukan, 144 SKS untuk sarjana di dalam prodinya sendiri, paling dia nanti kalau praktek ya 2 SKS atau kalau KKN 2 SKS begitu ya. Ya, itu yang lama yang sudah berjalan selama ini. Nah, sekarang dengan kebijakan Mas Menteri itu diberikan opsi yang kedua, di mana mahasiswa bisa memilih belajar di dalam prodinya sendiri minimal 84 SKS, ya maksimum 60 SKS itu terbagi menjadi ini Bapak Ibu. Satu semester dia bisa mengambil 20 SKS di luar prodi, tapi di kampus yang sama. Lalu 2 semester maksimum atau setara dengan 40 SKS itu dia bisa belajar di prodi yang sama atau prodi yang berbeda di luar perguruan tinggi. Ya, tentu saja perguruan tinggi yang di luar itu adalah mitra. Ya. Lalu pilihan yang berikutnya adalah dia bisa belajar di luar kampus, misalnya magang, kewirausahaan dan seterusnya. Ya, nah ini adalah kebijakan Kampus Merdeka yang saya kira tidak lepas dari paradigma atau dari perubahan paradigma Education 4.0 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah pilihan buat mahasiswa, tetapi kewajiban buat perguruan tinggi untuk memfasilitasi mahasiswa. Ya, buat mahasiswanya pilihan, buat institusinya kewajiban untuk memfasilitasi. Ya, itulah Kampus Merdeka Bapak Ibu yang sekarang lagi banyak dibicarakan oleh Bapak Ibu dosen di perguruan tinggi. Nah, bentuk pembelajarannya ini Bapak Ibu, ya yang tadi saya sebutkan, menurut SNDikti pasal 14 ayat 3, ini kuliah, responsi, seminar, dan seterusnya, praktikum, dan sekarang ketambahan bentuk pembelajaran MBKM. Ini ya. Kemudian metode pembelajaran yang tadi saya sampaikan tadi adalah diskusi dan seterusnya, lalu ada penugasan, ya Bapak Ibu. Penugasan seperti itu, ya. Dan ini semua Bapak Ibu harus terlihat di RPS-nya Bapak Ibu. Ya, jadi bentuk dan metode ini harus terlihat di RPS-nya Bapak Ibu, ya paling tidak 75% dari seluruh mata kuliah yang ada, gitu ya Bapak Ibu ya. Paling tidak ini. Ya, kalau menurut BANPT supaya nilainya bagus, 75% sampai 100% harus mengakomodasi bentuk-bentuk pembelajaran ini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ditugaskan menyusun RPS dalam pelatihan ini, berusahalah Bapak Ibu untuk mengimplementasi bentuk-bentuk pembelajaran yang ada di sini Bapak Ibu ya. Bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran terutama. Dan bentuk pembelajaran itu, metode pembelajaran itu bisa digunakan lebih dari satu. Misalnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat RPS mata kuliah
tertentu, misalnya mata kuliahnya Bapak apa misalnya, pengantar manajemen misalnya. Bentuk pembelajarannya adalah perkuliahan. Lalu metodenya Bapak Ibu bisa milih lebih dari satu Bapak Ibu. Mungkin nanti minggu pertama Bapak Ibu perkuliahan lalu diberikan diskusi kelompok. Lalu minggu berikutnya Bapak Ibu bisa memberikan studi kasus, case begitu ya. Lalu kasusnya itu bisa nanti di minggu-minggu yang sudah setelah UTS diselesaikan secara kolaboratif, berarti menggunakan bentuk pembelajaran kolaboratif itu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu juga menggabungkan metode pembelajaran flip classroom, yaitu blended tatap muka dengan penggunaan kuliah daring misalnya, yang menggunakan e-learning, ya dengan menggunakan metode flip classroom, yaitu mahasiswa dikasih video-video pembelajaran, dicarikan di link-link begitu, di link YouTube dan sebagainya. Lalu mahasiswa diberikan tata cara bagaimana mempelajari video itu dan apa yang harus dia lakukan ya di luar kelas ini Bapak Ibu. Lalu minggu depannya ya secara daring, lalu minggu depannya ketemu Bapak Ibu ini di kelas ini kalau nanti pandeminya sudah selesai. Tapi kalau masih dalam masa pandemi ketemu di Zoom misalnya seperti saat ini untuk berdiskusi dengan mahasiswa apa yang dipelajari minggu lalu. Nah, ini yang disebut dengan flip classroom. Ya, kalau kelas yang biasa itu biasanya ngajar lalu dikasih tugas lalu diskusi. Kalau ini tidak Bapak Ibu memberikan tugas pada mahasiswa untuk mempelajari video atau materi tertentu selama 1 minggu, lalu minggu depannya baru ketemu Bapak Ibu untuk berdiskusi. Dari hasil diskusi itu, pada saat proses diskusi itu Bapak Ibu bisa memasukkan materi-materi. Ya, itu namanya flip classroom. Nah, jadi Bapak Ibu bentuk pembelajarannya itu bisa satu, tetapi metode pembelajarannya bisa beberapa. Ya, tadi contohnya kuliah. Contoh yang lain misalnya apa? Praktek ya, juga bisa begitu, praktek dengan beberapa metode pembelajaran. Nah, ini ya Bapak Ibu, tadi yang juga disarankan oleh akreditasi internasional. Sedangkan yang kampus Merdeka ini bentuk kegiatan pembelajarannya adalah mulai dari kewirausahaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, tentu saja untuk mahasiswa yang di FKIP atau yang di tempat lainnya yang punya passion mengajar, lalu proyek kemanusiaan, penelitian riset, magang praktek kerja, ya membangun desa KKNT, studi proyek independen, lalu pertukaran pelajar, mahasiswa belajar di prodi yang berbeda. Nah, ini Bapak Ibu. Lalu berikutnya yang terakhir ini Bapak Ibu. Terakhir adalah pembelajaran ya. Pembelajaran ini Bapak Ibu. Pembelajaran itu kalau divisualkan dari SNDikti kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Proses pembelajaran itu adalah merupakan interaksi dosen ini, lalu sumber belajar, mahasiswa, ya ini Bapak Ibu, ya jadi 3 ini. Lalu Bapak Ibu menuliskan dalam sebuah RPS. Ya. Nah, penyusunan RPS ini Bapak Ibu ya merupakan deskripsi dari interaksi antara dosen yang belajar dan mahasiswa dalam rangka untuk mencapai CPL-nya gitu ya Pak ya. Fokusnya adalah pada ini. Pada CPL-nya ini. Nah, ini fokusnya Bapak Ibu. Ya, jadi RPS ini juga fokusnya pada pencapaian CPL itu. Nah, di dalam SNDikti itu Bapak Ibu, proses pembelajaran ini harus punya beberapa sifat ini. Ya, sifat interaktif, berarti dua arah begitu ya Pak, holistik nih. Berarti nanti apa yang dipelajari harus dikaitkan dengan kehidupan nyatanya dia, realnya kayak apa, seperti yang diharapkan di Kampus Merdeka tadi. Lalu integratif, jadi pembelajaran itu utuh antara pengetahuan, keterampilan dan attitude. Lalu berikutnya saintifik Bapak Ibu, nalarnya jelas, logikanya jelas gitu ya. Lalu kontekstual sesuai dengan konteks keahliannya ya. Kemudian berikutnya adalah tematik ya Bapak Ibu. Bisa saja dikemas dalam tema-tema yang real sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan, lalu efektif ya, kemudian kolaboratif serta yang terakhir berpusat pada mahasiswa. Nah, ini Bapak Ibu ada 9 ini yang harus Bapak Ibu gambarkan ya
atau menjadi ciri di dalam desain RPS maupun pelaksanaan pembelajarannya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, menurut SNDikti itu apakah hanya cukup RPS? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Menurut SNDikti itu di samping RPS, Bapak Ibu harus menyusun rencana tugas mahasiswa. Jadi kalau Bapak Ibu membuat tugas untuk mahasiswa, harus dibuat panduannya. Apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Lalu bagaimana cara mengerjakannya. Lalu waktu-waktu penting, tanggal-tanggal penting bagi mahasiswa dalam mengerjakan tugas itu. Lalu dikumpulkan melalui apa. Jadi panduan-panduan tugas itu. Nah ini Bapak Ibu kemarin ada temuan dari asesor di tempat saya ini Bapak Ibu, asesor dari luar negeri, AUNQA Bapak Ibu, itu mengatakan bahwasanya mahasiswa itu merasa tertekan belajar karena banyak tugas yang diberikan oleh dosen dan tugasnya tidak jelas. Jadi dosen hanya memberikan tugas gitu saja. Ya bagaimana cara mengerjakannya? Ya nanti dia dikerjakan dengan media apa? Lalu apa saja yang yang diperlukan di dalam mengerjakan tugas itu tidak ada panduannya. Pokoknya dikasih tugas gitu aja. Nah ini Bapak Ibu kita harus memberikan panduan tugas itu walaupun tugasnya hanya sekedar meringkas kuliah. Ya, misalnya Bapak ngasihkan kuliah ini Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu tidak punya tugas lain ini, belum terpikir tugas yang lain, lalu Bapak Ibu ngasih tugas minggu itu pada mahasiswa untuk meringkas kuliah tadi, kuliah selama 1,5 jam. Maka itu pun harus ada panduannya, ya Bapak Ibu. Jangan hanya cukup ini, saudara-saudara ya. Nanti selama 1 minggu ini tolong dibuat ringkasan kuliah saya tadi yang saya dengan diskusi tadi yang selama 1,5 jam itu. Tidak cukup hanya begitu Bapak Ibu. Pasti nanti mahasiswa tanya, Pak tugasnya ditulis tangan apa diketik Bapak? Diketik. Ya. Pak diketiknya nanti pakai format apa Pak? Ya. Pakai A4 atau pakai folio, pakai A4 dan seterusnya akan ditanya ini Bapak Ibu. Pak kapan dikumpulkannya? Dikumpulkannya lewat apa? Gitu. Nah sebelum dia tanya seperti itu, Bapak Ibu harus membuat panduan rencana tugas mahasiswa. Nah ini tertulis di pasal 12 SNDikti ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah rencana asesmen dan evaluasi. Ini juga dilakukan ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya membuat rubrik dan portofolio ini Bapak Ibu. Nah ini minimal ya Bapak Ibu yang dilakukan oleh dosen ya. Lalu pertanyaannya Pak, tadi ada kata silabus. Apakah kita harus membuat silabus? Ya, membuat silabus pada saat memang kebijakan universitas mengharuskan Bapak membuat silabus. Nah, tadi kan ada standar nasional pendidikan tinggi, ada standar perguruan tinggi kan Bapak Ibu. Nah, kalau standar perguruan tingginya mengharuskan Bapak membuat silabus, Bapak harus membuat silabus ya. Walaupun di SNDikti-nya tidak ada. Jadi kalau dilihat SNDikti-nya mungkin tidak ada silabus gitu ya. Tetapi di kebijakan universitas bisa saja itu ditetapkan dosen harus membuat silabus ya. Di tempat saya juga Bapak Ibu dosen membuat silabus ya. Tapi silabus yang dibuat di tempat saya adalah silabus yang sederhana. Nah itu ya Bapak Ibu. Saya kira seperti itu apa yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Lalu yang terakhir ini, mungkin ini slide yang terakhir sebelum saya akhiri Bapak Ibu, itu adalah desain kurikulum, desain RPS ya Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu nanti mendesain RPS-nya melalui tahapan-tahapan ini. Ya desain ini mulai dari menetapkan CPL, membuat analisis pembelajaran, rumusan hasil belajar dan indikator, mengembangkan instrumen penilaian, lalu mengembangkan bentuk metode pembelajaran yang diperlukan, lalu menyusun RPS. Ya. Kemudian kalau RPS sudah jadi, membuat materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar, buku ajar, modul ajar, dan seterusnya. Ya, kalau itu sudah, baru dilakukan proses pembelajaran. Ya. Kemudian dilakukan monitoring evaluasi, hasil evaluasi ini digunakan untuk perbaikan ini Bapak Ibu ya. Jadi membuat RPS nanti tolong Bapak Ibu melalui sebuah desain, ya, desain pembelajaran. Kira-kira demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kali ini. Masih ada